Oke kan, kali ini kita akan membahas yaitu Octos Project Requirement ya, atau yang disebut juga dengan uh, kebutuhan project kita ya. Jadi dalam sebuah project itu kita tuh membutuhkan beberapa komponen yang harus ada pada project kita ya, agar project kita itu bisa berjalan dengan efisien dan juga efektif. Oke, kita akan mulai dengan yaitu dokumen overview-nya ya, yaitu Octos Project Requirement. Project Requirement merupakan kebutuhan dari project yang akan kita buat ya. Di sini ada beberapa kebutuhan yang sangat diperlukan untuk project itu sendiri ya. Yang untuk pertama itu untuk goalnya ya, atau tujuan dari project kita ya. Goal berisi dari data tujuan project kita baik layout dan fungsi ya. Di sini kita akan klik goalnya. Oke, goal project ya. Goal project merupakan gambaran hasil akhir bagaimana project kita harus dibuat berdasarkan struktur dan kebutuhan yang sudah disepakati bersama tim ya. Di sini adalah goal layoutnya sebagai contoh, dan untuk goal fiturnya bisa ditambahkan di sini ya. Apa saja fitur yang harus ada pada project kita. Oke. Dan untuk selanjutnya kebutuhan project itu ada roadmap ya, dimana berisi bagaimana cara dan agenda kita sebagai tim untuk mencapai goal dari project itu sendiri. Ini sini untuk roadmapnya ya, yaitu untuk pertama harusnya ya, roadmap merupakan agenda bagaimana cara kita sebagai tim untuk mencapai goal yang sudah dibuat. Oke, ini adalah daftar roadmap ya, yang saya rasa cukup efektif ya, dan ini diterapkan di beberapa kalangan programmer ya. Yaitu pertama, sebelum kita mulai development, kita itu harus sudah mengumpulkan aset yang dibutuhkan untuk aplikasi yang akan kita buat terlebih dahulu ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membuat struktur app ya, atau membuat struktur dari aplikasi tersebut. Kemudian memecah struktur dari aplikasi tersebut sesuai divisi yang sudah ditentukan ya. Kemudian struktur tersebut direview ya, review oleh orang-orang yang bergelut di bidangnya, seperti security, di bidang performance atau infrastrukturnya. Kemudian dari segi budgetnya kita review ulang apakah sudah cocok ya, apakah aplikasinya itu sudah aman ya, terus performanya bagus, dan infrastrukturnya juga sudah mencukupi, kemudian budgetnya sudah oke. Kemudian jika semuanya sudah disetujui, kita melakukan development ya, yaitu development aplikasinya. Kemudian kita melakukan testing, baik itu testing performance, security, ataupun bugs yang ada. Jika semuanya sudah oke, kita masuk ke proses development ya, atau publikasi dari aplikasi kita. Setelah di deploy, kemudian kita melakukan monitor performance, dimana untuk monitor performance itu sendiri adalah memonitor ya seberapa mampu aplikasi kita menampung pengunjung yang ada. Misalkan dari aplikasi kita hanya mampu menampung 10.000, kemudian ada tambahan ya sekitar 2.000, dan maksimalnya kita tuh bisa menampung sekitar 15.000 ya misalkan, maka kita harus menambah dari kapasitas server itu sendiri. Gitu manfaat dari monitor performance ya. Kemudian setelah dimonitor, kita bisa memilih untuk maintenance atau improvement fitur baru. Jika sudah memilih, kita bisa menambahkan note ya, baik itu untuk maintenance ataupun improvement, mana yang akan kita pilih. Oke, jadi setelah kita membuat struktur app ya, atau struktur aplikasi dengan struktur aplikasi yang umum sebagai berikut ya, yaitu struktur data aplikasi, yaitu API integration ya, dimana struktur ini berfungsi bagaimana aplikasi kita itu berinteraksi dengan aplikasi lainnya.
Ini jika aplikasi kita ingin berinteraksi dengan aplikasi lain, contohnya sebagai API ataupun REST API ya. Kemudian di sini ada app runtime requirement ya, yaitu kebutuhan aplikasi saat dijalankan. Contohnya aplikasi ini membutuhkan API apa ya, kemudian database apa, serta PHP versi berapa gitu. Kalau PHP masuk ke server ya, misalkan ya API-nya, terus kemudian database-nya, butuhnya itu database apa. Terus untuk kebutuhan API-nya, API apa saja ya. Di sini kita masukkan ke app runtime requirement ya. Kemudian untuk server runtime requirement, untuk servernya itu kebutuhan server ya untuk menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya jika aplikasi kita itu membutuhkan driver Mongo ya, MongoDB driver contohnya ya, ataupun ya lain-lain, minimal kita tuh harus memilih server atau membuild server sesuai kebutuhan dari aplikasi kita ya. Di sini server runtime requirement ya, misalnya versi PHP-nya versi berapa, ataupun MySQL-nya versi berapa ya. Kemudian harus ada Mongo driver, ataupun kalau di Laravel itu harus ada driver Mongo juga. Oke, kemudian untuk strukturnya itu ada aset ya. Di sini berisi semua aset yang dibutuhkan oleh aplikasi kita ya. Jadi sebelum kita development, kita pastikan itu semua aset yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi kita itu sudah siap semua ya. Jadi jangan sampai waktu development kita membutuhkan aset tapi aset tersebut tidak ada ya. Kemudian user interface ya. Di sini adalah kumpulan user interface dari setiap halaman, skin atau level yang kita gunakan di aplikasi kita ya. Kemudian ada UI flow atau user interface flow ya, dimana UI flow sendiri adalah alur user interface, bagaimana aplikasi menampilkan data saat user melakukan klik pada suatu tombol yang ada pada aplikasi kita ya. Lalu yang selanjutnya ada integrasi antara UI dan juga backend. Jadi kalau aplikasi kita itu dipecah ya, misalkan di UI juga ada developernya, terus di backend juga ada developernya, maka kita itu sebelum melakukan developmentnya, yaitu melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya, bagaimana struktur itu nanti akan ditampilkan pada aplikasi yang akan kita buat. Contohnya URL-nya seperti apa, terus request yang dikirim seperti apa, dan responnya akan dikembalikan seperti apa ya, seperti itu. Kemudian ada backend, ini adalah kumpulan logic pada backend ya. Jadi untuk logic backend-nya itu seperti apa, di sini masuk ke data backend ya. Kemudian yang dibutuhkan juga database struktur ya. Jadi database struktur ini nanti berisi informasi tentang struktur database serta fungsi dari row dan kolom yang kita buat nanti berada di sini ya. Kemudian ada kode palsu atau pseudocode. Kode palsu ini berguna ya untuk untuk kita membuat logic yang sederhana yang bisa dibaca manusia ya, sehingga ini berfungsi untuk security assessment. Misalnya jika kita membuat login ya, login sistem, maka di sini kita tuh bisa mengajukan pada pihak tim security-nya ya, menggunakan MD5, bcrypt atau verifikasi yang aman menurut mereka ya. Jadi nanti bisa ditampilkan di pseudocode ini. Kemudian ada di dokumentasi ya, berisi dokumentasi tentang bagaimana aplikasi kita menggunakan library dan API dari aplikasi lain. Kemudian yang terakhir itu ada security ya, dimana security ini berguna untuk memantau keamanan dari aplikasi kita ya, baik itu keamanan dari platformnya itu sendiri. Contohnya adalah platform itu adalah server yang kita gunakan, terus versi PHP ataupun versi MySQL.
pastikan itu tidak ada bugs ya, dan juga jika ada pastikan itu sudah ditambal dan kita memantau bug apa saja yang berada pada versi tersebut ya. Dan untuk aplikasi, contohnya jika kita menggunakan framework Relevel, maka untuk bug Relevel versi tersebut apa saja, dan pastikan kita sudah mengamankannya ya dari bug-bug tersebut. Oke. Semoga ini bisa membantu untuk membuat kinerja kita jadi lebih baik. Terima kasih.